sekolah, yaitu saat anak-anak kita masuk dalam lingkungan sekolah ya mungkin 5-6 jam. Kemudian ketika selesai, anak-anak itu kembali, tentunya tempat yang pertama anak-anak kita tuju adalah rumah. Bapak Ibu sekalian, pendidikan tidak hanya dari Bapak Ibu guru, sesungguhnya pendidikan itu bisa berasal dari kita. Bahkan ada ungkapan guru yang pertama bagi anak-anak kita adalah diri kita sendiri atau orang tua. Makanya kita sebagai orang tua jangan bosan-bosan untuk belajar bagaimana untuk mendampingi anak-anak kita, mendidik anak-anak kita. Dimana sekarang tantangan sebagai orang tua sangat berat dengan bertambahnya teknologi. Tentunya tantangan orang-orang tua kita mendidik kebutuhan mobil umpamanya ada anak yang bisa begitu sampai 20, ada yang sampai 30, ada yang sampai 40, ada yang sampai 100. Ini dibeda-bedakan, jangan disamakan. Guru harus bisa melayani dan menghukum secara fisik tak boleh, nilai tidak boleh, ada aturannya dulu. Istilahnya bullying yo nilai yo. Ini magani. Membaca dengan apa? Dengan pikiran, dengan mata bisa, dengan akal dan segalanya. Semakin banyak membaca, maka akan terwujud anak yang cerdas, anak yang berkarakter, dan anak yang patuh terhadap orang tua dan masyarakat. Ini menjelang tahun baru ini banyak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tabadilana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ilal SPD. Dan ini ternyata kita juga dapat kehormatan ditunggui dengan sabar oleh Bapak Ketua Komite kita. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah. Pelajar Pancasila. Apakah disiplin positif itu? Nah, bareng-bareng guru paham, orang tua paham. Nanti bareng-bareng diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh di materi 1. Coba Bapak Ibu kita ajak bareng menyimak video dulu. Kita akan belajar mengenai konsep hadiah dalam praktik. Kita amati dulu semua video Bapak Ibu ya. Terkadang kita merasa cara ini efektif dalam memotivasi murid untuk disiplin. Kita pun terus mengulangi sistem. Ada apa John? Saya kesel pak, mau tiket, saya selalu sendiri. Oke, kalau kamu bisa selesaikan tiketnya, Bapak janji kamu akan mengikuti kelas selama 1 minggu. Aku akhirnya mau pikir lagi, tapi bisa ya pak? Kalau bisa kira-kira kelas selama sebulan. Konsep hadiah hadiah pada murid ini pernah dilakukan oleh Walter Mischel, seorang psikolog di tahun. Apakah ini karena ada janji 2 buah marshmallow? Bagaimana menurut Ibu dan Bapak? Ibu dan Bapak kita kembali tanpa paksaan dan kekerasan, termasuk bahasa yang intimidatif, intonasi suara yang tinggi, atau mimik kita yang menyenangkan. Jika kondisi positif tercipta, maka pesan kita dapat tersampaikan dengan baik. Untuk membantu menciptakan kondisi positif, Diane Gozen mengklasifikasi 3 faktor utama yang harus diperhatikan. Mari kita lihat diagram lingkaran berikut ini. Dalam diagram ini terlihat bahwa bahasa tubuh mempunyai Bahwa tadi saya akan dihukum di depan teman-teman saya. Membekas dalam hati, berpikiran dia itu kayak saya nggak mau bu, nggak mau, topinya hilang, saya nggak mau ke sekolah, nanti dihukum sama guru saya di depan teman-teman saya. Seperti itu Bapak Ibu, itu sudah tidak boleh lagi. Ada
lagi yang sering terlambat seperti ini. Kok terlambat? Jam berapa ini? Terlambat lagi. Ayo berdiri sana. Dia malu Bapak Ibu, ya. Di sekolah kan di sini tidak hanya mencari ilmu. Kalau ilmu kita bisa mencari di Google, banyak di Google. Bahkan Google lebih pintar daripada Bapak Ibu guru di sini, lebih lengkap di Google. Tapi yang terpenting kita bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita. Kita harus introspeksi ke diri kita sendiri. Kita refleksikan apa sudah benar kita memberikan pendidikan ke anak-anak kita, anak didik kita. Bagaimana warnanya Ibu? Putih. Putih. Bentar. Terus ini serbuk teh ini seperti perlakuan anak yang membantah, angel aturane, angel tuturane itu loh Bapak Ibu ya. Dihukum gak mempan, dibujuk dikei hadiah sik pancet ae. Nah ini di depan ada serbuk teh yang berwarna hitam. Anak kita marahi, terus kita marahi, kita ubek-ubek, kita hukum, kita sebut-sebut kesalahannya, terus kita beri label jelek anak-anak kita itu. Nah, akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Semua air menjadi kotor, tercemar dari ulah kita sendiri yang mengulang-ulang kesalahan anak-anak. Yang jernih tadi itu sebetulnya kebaikan dari anak-anak. Anak ini nakal, orang tua menyebut nakal, tapi sebetulnya anak ini punya kelebihan, tapi tidak kita lihat selaku orang tua. Nah, disiplin positif ini fungsinya seperti air ini Bapak Ibu. Kalau setiap hari kita berikan motivasi positif, kita berikan sebutan yang baik, besok suatu saat kamu berubah, nah pasti bisa berubah. Nah, air yang jernih inilah nanti anak-anak yang menganggap dirinya baik. Seperti itu. Pertemuan kita ini pesannya, mari kita tidak bosan-bosan memberi pengaruh disiplin positif untuk anak-anak. Siap Bapak Ibu? Siap. Tepuk tangan untuk kita. Yang selama ini menurut kita atau menurut panjenengan atau menurut guru benar, tapi menurut pakar salah, ya. Sebagai contoh apa yang dicontohkan di gambar tadi, kalau anak takut, ya, karena hukuman, misalnya memakai topi atau dasi dan sebagainya, ketinggalan, akhirnya kalau mendapatkan hukuman, anak itu nanti kira-kira hadir ketika tidak memakai topi, dasi, kira-kira hadir nomor tidak, ya, takut, ya, karena mendapat hukuman. Terus menurut panjenengan